Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran berharga dari kisah penyembelihan Nabi Ismail. Salah satu ayat yang berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ismail adalah ayat yang ada di dalam surat As-Saffat ayat ke-102. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup membela bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, benar aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat ini, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu dalam potongan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Yaitu potongan ayat yang pertama. Poin apa yang bisa kita dapati dari potongan ayat pertama ini? Yaitu kita bisa memahami bahwa Nabi Ibrahim sedang meminta pendapat kepada putranya. Nabi Ibrahim menjelaskan secara gamblang tentang mimpinya kepada putranya untuk meminta pendapat kepada putranya. Meminta pendapat dan bermusyawarah adalah salah satu adab dan akhlak yang baik untuk bisa kita tiru. Seseorang, siapapun dia, ketika dia dimintai pendapat atau diajak untuk bermusyawarah, maka dia akan merasa dihargai. Siapapun dia, baik dia orang yang lebih tua dari kita ataupun dia orang yang lebih muda dari kita. Nabi Ibrahim mencontohkan beliau bermusyawarah dan meminta pendapat kepada putranya. Dan ini sah-sah saja. Itu poin yang pertama, bahwa meminta pendapat pada orang lain itu adalah sesuatu yang penting. Yang kedua adalah kita akan melihat dari potongan ayat yang selanjutnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya adalah Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Poin apa yang bisa kita dapati dari potongan ayat yang terakhir ini? Yaitu adanya dukungan Nabi Ismail terhadap ayahnya dan mempermudah ayahnya untuk menjalankan tugas. Jadi dari potongan ayat itu jelas menunjukkan bahwa Nabi Ismail benar-benar mendukung penuh dan mempermudah tugas ayahnya. Di dalam ayatnya, Nabi Ismail tidak mengatakan sembelihlah aku, tetapi Nabi Ismail lebih mengatakan lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ini juga mempermudah orang tua menjalankan tugasnya. Andaikan Nabi Ismail mengatakan sembelihlah aku, mungkin itu sulit untuk Nabi Ibrahim. Tetapi di sini Nabi Ismail ingin mempermudah ayahnya menjalankan tugasnya, yaitu dengan mengatakan ya abatif al matu'mar, yaitu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Nabi Ismail menganggap perintah Allah lebih penting dari segalanya. Itu sebabnya Nabi Ismail tanpa memandang lagi apakah perintah tersebut
sesuatu yang disukai ataupun sesuatu yang tidak disukai. Begitu juga Nabi Ibrahim, perintah harus dilakukan. Apakah perintah itu adalah sesuatu yang disukai oleh Nabi Ibrahim atau sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Ibrahim? Kalau itu namanya perintah, berarti harus dilakukan. Dan perintah Allah harus lebih diutamakan dari segala-galanya. Sudah tidak memandang lagi bentuk perintah tersebut. Kalau perintah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dilakukan. Yang keempat, tidak lari dari perintah Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan ayat tersebut bahwa kita harus belajar untuk tidak lari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dari kisah ini, Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail tidak mengatakan bahwa itu hanya mimpi, tidak perlu kita wujudkan. Apalagi kita tahu bahwa mimpi Nabi dengan mimpi kita berbeda. Atau mengatakan bahwa itu hanya sekedar anjuran saja, bukan keharusan. Seringkali kita dalam kehidupan kita, karena untuk lari dari perintah Allah, kita munculkan alasan-alasan sehingga kita tidak merasa bahwa perintah itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Dan yang kelima adalah menggantungkan segalanya pada kehendak Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjawab, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Di sini menggunakan kalimat insyaallah. Nabi Ismail tidak merasa dirinya mampu dan punya kekuatan untuk melakukan itu. Kekuatan untuk bisa bersabar, dia tidak hanya menggantungkan pada dirinya sendiri, tetapi Nabi Ismail menggantungkan pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.